Halo Sobat TRJA, ya kembali dengan Rahmat. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PT Transcom Jaya. Ya kali ini saya akan membawakan tips ya mudik Lebaran. Ya hal apa aja sih yang perlu diperhatikan? Ya, oke demikian kita langsung ke kendaraan. Oke, kita langsung ke bagian persiapan. Persiapannya yaitu persiapan pada kendaraan. Yang mana persiapan ini terdiri dari pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan ya. Pemeriksaan ini bisa kita lakukan 3 hari atau seminggu sebelum hari H keberangkatan mudik. Ya, artinya apa? Persiapan ini penting buat kita untuk melaksanakan dalam hal kenyamanan saat kita berkendara dalam trip yang panjang. Ya, pemeriksaan itu yaitu pemeriksaan yang dilakukan bisa melakukannya ke dealer atau ke dealer yang resmi untuk mendapatkan nilai perawatan, atau bisa dilakukan pribadi ya jika kita memang berkompetensi dalam hal teknik ya. Untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan, kita langsung aja ke kendaraan. Pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan ya, mulai dari pemeriksaan oli. Apakah oli ini layak dalam mudik Lebaran? Ya, jika memang dalam durasi waktu pergantiannya sudah mendekati, sebaiknya oli segera lakukan pergantian. Ya, tujuannya apa? Untuk menjaga performa daripada mesin itu sendiri. Ya, kemudian kita melakukan pemeriksaan yang kedua dari sistem rem. Apa pentingnya sistem rem? Ya, itu safety keamanan dalam berkendara. Safety yang seperti apa? Seperti bahwa kondisi kendaraan kita dengan melakukan pengereman, maka dapat melakukan mengurangi kecepatan, bahkan menghentikan kendaraan. Ya, ini penting bagi kita. Jadi dari sistem rem itu kita bisa melihat kondisi daripada kampas remnya apakah masih layak ya. Kemudian kondisi hidroliknya, kemudian kondisi mekanismenya. Jika memang itu membutuhkan perawatan ekstra, ya maka aku lakukan seperti kampas, pergantian, minyak hidrolik perlu dilakukan pengurasan, serta bagian-bagian dari sistem rem yang perlu dicek. Kemudian dari sistem steering juga perlu dipraktikan ya. Apakah ada gerak main yang berlebihan, seperti halnya tirut pada join steering ya. Kemudian dari steering gearboxnya apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian memastikan minyak power steeringnya masih keadaan cukup atau masih baik. Jika tidak, lakukan pengurasan minyak power steering. Kemudian dari sistem yang lain ya, itu juga penting, seperti engine tune up. Ya, kenapa engine tune up itu termasuk bagian terpenting pada saat kita ingin mudik? Yaitu mengembalikan performa mesinnya itu sendiri. Yang mana performa itu sangat penting buat pengendara atau orang-orang yang nanti kita bawa pada saat mudik itu merasa aman dan yakin. Ya, sehingga secara performanya tetap terjaga. Hal apa aja yang dilakukan pada saat kita tune up? Yaitu salah satunya ya penyetelan mekanisme katup atau penyetelan palep, kemudian dari sistem bahan bakar, kemudian dari pengecekan V-bel, serta pengecekan lain seperti halnya pemeriksaan dengan menggunakan alat scan. Kalau memang ditemukan ada masalah-masalah, segera langsung dituntaskan, sehingga dalam waktu hari hanya nanti pada saat kita berkendara, mobil itu sudah siap dan layak untuk dijalankan. Kita juga perlu memeriksa filter udara untuk dilakukan pembersihan. Kalau memang itu tidak layak, lakukan pergantian ya. Kemudian kita pastikan minyak rem kondisi cukup ya, antara max dan min. Kemudian kalau dia menggunakan minyak hidrolik kopling, juga dipastikan bahwa minyak hidrolik juga kondisinya layak ya, di posisi max and min. Kemudian minyak power steering ya, pastikan minyak power steering kondisinya juga masih baik dan layak ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau memang perlu dikuras, lakukan pengurasan. Kemudian untuk reservoir air juga penting ya, bahwa reservoir itu juga memastikan kondisi air radiator dalam keadaan cukup. Artinya apa? Sistem pendinginan ini penting ya dalam hal menjaga performa mesin dengan durasi trip mudik Lebaran yang sangat jauh ya. Memastikan kondisi sirkulasi pendinginan juga masih layak. Jangan lupa gunakan coolant treatment
ya. Karena cooling trimming itu penting sebagai aditif mengurangi temperatur yang panas. Kemudian dari minyak power steering pastikan kondisinya max dan min, ya, masih keadaan cukup. Ya, jangan lupa sebelum berangkat air wiper pastikan kondisinya penuh dan cukup, ya. Kemudian kondisi baterai dalam kondisi prima. Jika menggunakan baterai basah, pastikan air dalam kondisi yang cukup, ya, tidak boleh juga terlalu penuh. Dia aja batas upper dan lowernya. Ya, kemudian bagian-bagian ruang mesin yang tadinya di tune up kayak misalnya pergantian oli, ya, lakukan, dan juga termasuk pergantian filter yang tadi saya bilang bahwa untuk menjaga performa mesin tersebut. Kemudian dari filter solar, ya, dari sistem bahan bakar perlu dibersihkan, kalau perlu diganti sehingga tenaga yang dihasilkan untuk penyuplaian sistem bahan bakar itu sampai terjadinya proses pembakaran diharapkan sempurna, ya, sehingga layak untuk perjalanan jauh. Pastikan P-belt, ya, P-belt sebagai penghubung antara water pump, kompresor AC, kemudian juga ada penggerak power steering, nah, yang dibutuhkan sehingga tetap dalam kondisi prima. Jangan sampai ada masalah-masalah karena akibat di jalan, ya, P-belt putus, jadi bikin repot kita di jalan, ya, sehingga durasi perjalanan terganggu. Oke, kemudian kita juga perlu memeriksa kelengkapan daripada dongkrak dan kunci roda. Artinya apa? Dengan adanya dongkrak dan kunci roda, apabila terjadi masalah terhadap ban, kempes ban secara tiba-tiba, maka kita dapat melakukan pergantian ban. Ya, tujuannya agar mempersingkat waktu aktivitas saat mudik. Jangan sampai kita tidak dilengkapi dengan dongkrak sehingga kita repot. Artinya kita mungkin minta bantuan banyak pihak, ya, kendaraan-kendaraan lain yang lewat. Nah, itu dari saya, dan pastikan ban serep dengan kondisi yang baik, ya, dan ada tekanan anginnya cukup sehingga layak untuk digunakan. Oke. Kemudian kita juga perlu memeriksa kondisi ban. Jadi keempat roda termasuk ban serep kita juga perlu pemeriksaan. Pemeriksaannya apa aja? Ya, dimulai dari ketebalan dari permukaan tapak ban. Artinya kembangan ban secara penggunaan masih bisa digunakan atau layak. Ya. Kemudian pastikan juga kondisi tekanan angin cukup, ya, sesuai dengan tekanan aki yang tertera mungkin ada di fender pintu, ya. Kemudian juga dari kondisi ban tersebut tidak ada yang cacat atau ada yang robek, sehingga benar-benar pasti ban dalam kondisi prima atau layak digunakan. Pak Rahmat, sebelum kita berangkat nih mudik, yang harus kita perhatikan dulu sebelum kita mudik itu apa, Pak? Nah, ya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan salah satunya, ya, mulai dari pengecekan luar tadi sudah kita sampaikan, termasuk dari ruang mesin, termasuk tekanan ban, kondisi ban dalam kondisi layak. Kemudian di saat di dalam kendaraan, pastikan juga sabuk pengaman semua dipakai. Oke. Ya, jangan cuma super driver aja, tapi penumpang wajib diingatkan, ya, Pak, diingatkan. Ya? Oke, siap. Artinya apa? Keselamatan penumpang itu lebih penting, ya. Ya, jangan pernah jalan jika penumpang tidak menggunakan sabuk pengaman. Oke, Pak. Jadi emang, ya, karena kan emang kita juga perjalanan panjang, Pak. Jadi kita harus prepare semuanya dari pengemudi dan juga penumpang. Tujuannya adalah keselamatan. Kemudian posisi ideal kita, posisi duduk kita yang benar-benar, ya, ergonomis, dengan posisi tangan yang ideal. Jangan sampai posisi kita itu membuat kita cepat lelah. Ya, kemudian jika kendaraan yang menggunakan teleskopik dan tilt steering itu dapat di setel, bisa dinaikkan, diturunkan, bahkan dipanjang maju mundur. Iya, Pak. Ya, itu menambah nilai kenyamanan. Kemudian pada saat kita mau menghidupkan, pastikan panel-panel yang ada di instrumen di meter cluster dalam kondisi normal. Artinya saat kunci kontak on semua nyala dengan normal. Pada saat hidup mesin, kayak lampu baterai mati, lampu oli mati, itu berarti kondisi normal. Berarti kendaraan sudah siap layak jalan. Kemudian pastikan setidaknya pedal-pedal fungsi dengan normal, pedal rem dengan normal, pedal kopling dengan normal, ya. Kemudian pastikan jumlah klik yang ada di rem tangan, ya, normalnya antara 6 sampai 12. Lebih dari itu harus dilakukan penyetelan. Oke, ya. Pak. Dan yang perlu ingat sebelum berjalan
harus doa. Oh iya, Agar itu sampai- yang paling utama Pak. Itu yang paling utama. Kita doa dulu, semoga dilancarkan Iya, ketika dalam mudik kita mudik. pulang ke kampung halaman. Oke. Oke Pak, jadi sekarang kita mau cus praktek untuk kita mudik nih Pak. Iya. Oke. Jadi ingat, tujuan kita dengan perjalanan trip yang jauh, apalagi mudik Lebaran ini adalah satu, dengan pengecekan tadi ya bisa dilakukan pribadi atau di dealer, itu tujuannya untuk keselamatan, ya, berkendara yang aman. Ya, artinya apa? Dengan adanya pengecekan, rasa aman dan kepercayaan berkendara kita semakin yakin bahwa iya, Pak. gangguan-gangguan di jalan akan berkurang. Oke. Termasuk kondisi AC ini juga harus layak agar penumpang itu benar-benar merasakan kesejukannya. Bener Pak, Jangan bener. sampai ya AC lagi panas, perjalanan lagi macet, di cuaca yang panas Bener, terik, bener. kayak tersiksa jadi. Jadi tersiksa Pak. Puasanya itu jadi kan sebelum puasa kan Pak. Puasanya jadi kayak, wah Terganggu capek lah. nih, terganggu kayak Ya. gitu Pak. Ya. Iya iya Pak. Baik Pak. Jadi sobat RJA, itulah tadi apa yang harus nih kita siapkan nih untuk sebelum kita memulai mudik. Kita yang paling penting itu keselamatan ya Pak ya. Keselamatan. Itu yang paling utama ya, dan yang kedua itu ada kenyamanan juga Kenyamanan. Pak. Benar. Adalah dari pengecekan tadi ada nilai kepercayaan. Iya. Bahwa kita yakin setelah sudah dicek sebelum berangkat ya 3 hari atau 1 minggu sebelumnya mobil dalam kondisi sudah prima. Jangan sampai nanti ada temuan-temuan di jalan akibat kita menyepelekan dari pengecekan tersebut. Iya, Pak. Akibat kita sendiri nanti yang repot di jalan. Iya itu Pak. Ya. Kita maunya nyaman malah nanti repot di jalan kan, Repot jatuhnya di jalan. susah. Baik Pak, mari kita berangkat. Ya, oke, siap. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat tentang gimana sih mudik yang nyaman buat kita gitu. Selain yang tadi yang kita bahas, pasti ada lagi yang dari Pak Rahmat yang mau disampaikan gitu. Yuk, mari ikuti kita. Siap. Iya, ini Pak Rahmat. Kalau sumpama kita di persimpangan nih Pak Rahmat. Iya. Kan kondisi mudik pastinya macet kan Pak. Macet, Pasti penuh kendaraan. banyak sekali yang mudik Iya. lah. Itu gimana sih Pak cara kita mengatasinya itu? Nah, dari seorang driver atau pengguna yang mengendarai kendaraan, dia harus punya sikap ya hormati Oh iya. atau sabar Iya Pak. mendahulukan orang lain. Kalau memang jalan itu dia lebih utama, seperti di persimpangan. Ya, jadi di persimpangan itu jalur lurus adalah yang utama. Ya, walaupun kondisi kita buru-buru atau dalam keadaan yang apapun, tetap jalur utama itu diutamakan. Berbeda jika ada misalnya ada ambulan. Nah, di antara itu ya harus ambulan yang diutamakan. Iya. Ya, karena dia emergency, apalagi dalam keadaan sirena berbunyi. Artinya apa? Dia membawa orang sakit Iya Pak, benar. yang butuh penanganan secara medis. Jadi kan lebih mengutamakan yang memang keadaan darurat Pak. Yang keadaan darurat. Contoh ada kebakaran, ada pemadam kebakaran lewat, ya kita minggir untuk ngasih Iya, ini apa ngasih ya? jalan. Untuk ngasih jalan, terus ada ambulans. Itu sikap menghormati yang perlu Benar, Pak. ya istilahnya diterapkan dalam kita berkendara. Ya. Jadi sikap egois itu dikesampingkan dulu. Karena Benar, benar. dengan adanya hal seperti itu, apabila terjadi gesekan atau benturan, maka akan menghambat perjalanan Iya, kita yang benar, harusnya tadi lancar, jadi ya bertikai, Iya. bermasalah. Malah sampai repot lagi kan Pak. ke kantor polisi iya, lebih sampai ke panjang kantor lagi. polisi. Niatnya kita mudik aman, malah jatuhnya ada masalah sama orang Udah lain. gitu ada yang posting. Wah, Wah, zaman itu. sekarang kalau lagi posting, apa direkam nih? apa direkam nih, Nah, Pak. citra kita makin terkenal. Benar, nah, benar. terkenalnya kalau baik nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa. terkenalnya dengan perkataan Benar. yang mungkin terlewatkan atau Iya, kelewatan, benar, ya, benar, tidak Pak. layak didengar, wah. Berarti memang apa ya Pak ya? Sikap menghormati itu penting. Kalau mau dihormati ya kita harus menghormati orang lain juga, benar kan Pak? Utamakan. Utamakan menghormati orang lain. Nah, kalau misalnya dengan trip yang jauh, usahakan kita punya mental dulu nih. Oke. Ya, mentalnya kita yang tadi menghormati, sikap kita berkendara, ya atur kecepatan yang sesuai. Jangan terbawa emosi dengan pengendara lain yang misalnya menyelip kita. Ya. Wah, mobil dia gitu aja bisa Nggak nyelip. terima gitu. Akhirnya Iya, kita iya, Pak. kejar-kejaran.
itu salah satu mengundang kecelakaan. Benar Pak. Yang kayak gitu-gitu kita hindari. Benar. Ya, ingat yang kita bawa adalah keluarga dan saudara. Benar. Termasuk teman jika teman ada ikut. Ya, artinya dengan perjalanan jauh juga kita harus tahu tempat-tempat ini. Ya, kita persiapkan. Kalau perlu kita pakai map untuk memperlancar jalan-jalan yang kita akan lalui. Iya, benar Pak. Karena jalanan ini kan belum tentu kita paham semua. Benar. Ya, kemudian di mana tempat rest area. Rest area, benar. Ya, rest area itu penting. Ya, kemudian kalau memang waktunya sholat, parkir di tempat yang aman. Benar Pak. Kalau memang penting lagi di lain rest area atau di musola atau masjid juga bisa di pom bensin. Bisa di pom bensin. Ya, jangan juga. sampai nanti kita parkir di pinggir jalan, tahu ada barang kita yang hilang, yang harusnya mudik bisa ngasih saudara atau barang-barang apa kan jadi barang yang pudar hilang. Ya, udah bawa barang nih, tiba-tiba lu kok nggak ada pas balik di ini. Ya, jadi salah satu tingkat keamanan itu ya kita sikapi sendiri, kembali ke diri kita. Jangan salahkan orang lain. Karena kesalahan itu disebabkan ya salah satunya kita lalai. Ya, karena lalai itu Pak akhirnya seseorang ada celah nih buat berbuat yang tidak baik gitu Pak. Karena dengan sikap kita yang tadi lalai mengundang orang lain karena melirik benda yang ada di dalam mobil. Iya, ya, barang berharga atau segala macam. Nah, berarti sebenarnya ini Pak, kalau semama kita nih Pak mudik, mobil kita nih kacanya gelap nih Pak, itu masih oke nggak sih Pak? Maksudnya kalau kita kan buat keamanan juga nih, selain karena biar nggak panasnya nggak terlalu di dalam mobil, juga untuk keamanan juga di dalam mobil kita kalau ada barang-barang yang penting juga gitu Pak. Iya, betul juga. Karena kaca film ini memang salah satunya mengurangi unsur panas ya, apalagi kalau kita mudik di siang hari, panasnya luar biasa. Itu panas banget itu Pak. Sehingga sikap kita dan kondisi kita itu perlu dijaga. Ya, salah satunya mungkin ya dengan adanya kaca film sudah sangat membantu. Selain AC yang sudah sejuk. Iya, benar. Jadi panasnya nggak nyentrong nih, langsung kena kita nih. Perjalanan kita 1 jam, 2 jam, 3 jam ya ingat istirahat. Ya, benar itu Pak. Yang paling utama sebenarnya itu. Istirahat. Kalau perlu tidur ya. Sebelumnya juga kita harus punya sikap. Jadi sehari sebelum berangkat ya kita atur. Tidur yang ideal itu adalah 7-8 jam. Ya, benar. 7-8 jam sebelum keberangkatan. Ya, itu penting. Karena sebagai konsekuensi bahwa kita bersama keluarga, sanak saudara, teman, ya siapa saja yang ada di dalam kendaraan itu yang harus kita jaga. Jangan karena kita mau mudik, kita puas-puasin nih hari ini di tempat kita buat nongkrong sama teman-teman. Padahal besoknya kita masih mudik lagi nih Pak. Perjalanan jauh 8 jam dari yang paling mungkin paling pendek 2 jam palingnya Pak ya. Betul. 2 jam gitu. Belum lagi yang 6 jam, 8 jam. Harus jaga kondisi nih teman-teman gitu. Istilahnya prima itu bukan hanya saat kita istirahat saja, tapi juga kita tidak boleh mengkonsumsi kayak minuman alkohol. Benar itu Pak. Obat-obatan yang membuat kita mungkin ngantuk. Nah, itu dihindari. Iya Pak. Ya, kontroversi yang di jalan juga akan memacu kalau kita pakai alkohol. Benar Karena itu, Pak. tingkat emosi pasti akan muncul. Ya, itu dihindari. Takutnya nih udah minum alkohol bukan hanya itu aja Pak, oleng Pak pas kita nyetir nih. Terutama driver-driver nih kita kasih saran, tolong hindari minuman alkohol karena penumpang-penumpang kalian itu butuh bertemu dengan keluarga untuk bersilaturahmi di hari mudik lebaran ini. Karena kan memang yang kita ada yang kita nyewa orang juga, nyewa mobil buat kita pulang kampung juga kan Pak. Driver itu penting juga untuk dikasih tahu seperti itu. Iya, mulai dari pengecekan kendaraan. Benar Pak. Kemudian kondisi layak kendaraan. Ya, jadi kepercayaan penumpang itu terhadap driver ya akan semakin dipercaya. Iya, sehingga suatu saat kalau dibutuhkan lagi akan dicari driver tersebut karena bawanya enak nih. Iya, Pak. Nah, driver yang hebat yang dan jago itu driver yang bisa membawa ya atau menghipnotis kondisi penumpangnya kalau bisa tidur dan sampai di tujuan. Benar Pak, benar. Ya, artinya apa? Berjalan sebentar penumpang langsung ngantuk, tidur. Jadi benar-benar dimanjakan. Benar-benar dimanjakan sampai tujuan.
Ya, artinya tujuan itu bukan berarti sampai rumah ya. Ya, Mungkin ya, Pak. Perlu istirahat, perlu ke masjid atau ke rest area untuk istirahat atau untuk buang air kecil. Ya, kemudian jalan lagi. Penumpangnya tidak lama tidur lagi. Nah, itu driver yang ya luar biasa cara membawa kendaraan. Iya, Pak. Itu yang memang dicari nih Pak biasanya Pak, driver-driver kayak gitu itu. Nah, driver juga perlu bertanya kepada penumpang, khususnya ya penumpang yang kadang nggak suka pakai AC, mungkin Ya, mabuk. benar. Ya, itu juga perlu disampaikan. Kalau Jadi gitu bisa biasanya diatur. ini Pak, pakai minyak wangi. Minyak wanginya terlalu nyentrong nih Pak, terlalu di hidung sampai aduh. yang membuat penumpang jadi Mabuk, mual, bener Oke. itu Pak. Itu juga nih penting tuh, kawan-kawan. Jadi buat sobat TRJA yang mudik, dijaga nih pertama kesehatannya, terus persiapannya. Persiapannya. Dari sebelum kita mudik, kita itu ini apa namanya? Prepare waktu. Prepare waktu gitu. Kita istirahat sesuai dengan inilah, sesuai jamnya gitu, 6 jam sampai 8 jam gitu. Jadi biar, karena kita bawa keluarga ya, selain itu untuk para driver juga penting juga tuh kayak gitu, prepare kondisi untuk para customer ya jatuhnya ya Pak ya. Iya. Untuk para customer biar nyaman ketika mereka mudik, seperti itu kawan-kawan. Tetap jaga mentalitasnya, artinya jangan sampai ada benturan ada misalnya pemilik travel ya kan, persinggungan ya saat berkendara, hilangkan itu, nggak boleh. Iya, Takutnya iya, dibawa, akhirnya berkendara jadi ugal-ugalan, emosi, cepet apa namanya, tekanannya juga Iya, benar, meningkat. Nah, yang kayak gitu-gitu sudah salah satu ya ada mengundang nilai-nilai kecelakaan. Pak, penting nggak sih Pak map itu Pak kalau kita mau ini apa namanya, kita mau mudik nih? Mudik. Kan maps kan banyak fitur nih, tapi kan nggak mungkin kita lihat maps sendirian gitu Pak. Pasti kita butuh, kalau di mobilnya ada fiturnya enak Itu Pak. enak. Tapi kalau semua kita nggak ada nih, kita cuma modal handphone, ya kita minta tolong saudara kita atau customer kita, klien kita Atau untuk penumpang. membantu ya, Betul. untuk membantu kita membaca maps itu. Map. Itu biasanya kayak gimana Pak? Nah, itu penting. Kalau menurut saya dengan teknologi yang saat ini itu wajib digunakan. Oh. Mengapa? Ya karena itu salah satu memilah kita untuk jalur mana yang bebas hambatan. Jangan sampai kita terjebak di zona yang merah Iya, di iya. map itu. Akhirnya di situ zona macet. Akhirnya di situ bisa 1 jam, 2 jam bahkan lebih. Iya, Nah iya. itu kan salah satu membuat kita jadi hidridasi. Nah hal-hal yang sering terjadi pada diri kita, hidridasi itu yang paling penting. Apalagi benar, bawa benar. anak kecil. Benar itu Pak. Kemudian kendaraan juga panas semakin meningkat. Ya Itu, bahkan ada yang mengakibatkan karena panas yang tinggi, di cuaca panas terik yang tinggi, mobil jadi kebakar. Wah, Itu penyebabnya dari mana? Overheat itu yang ngeri jelas itu, Pak. mobil dengan bahan bakar bensin terutama, ya perlu persiapan pengecekan kendaraan itu penting, servis di dealer ya, atau kalau memang secara pribadi pastikan hos-hosnya itu. Hos khususnya bahan bakar jangan sampai ada yang longgar. Karena kalau di cuaca panas terik, namanya karet pasti akan lama-lama longgar. Memuai ya Pak ya? Apa Betul, ya, istilahnya memuai itu ada istilahnya. perenggangan lah. Iya. Sehingga menyebabkan ada kebocoran gas. Karena bensin itu salah satunya ada unsur gasnya. Iya benar. Nah, di saat panas yang terik, kemudian tak sengaja juga di ruang mesin ada kebocoran kelistrikan, memicu kebakaran. Beda dengan solar loh ya. Benar. Kalau solar dia butuh panas dan kompresi yang tinggi baru bisa terbakar. Kalau bensin ada percikan sedikit udah nyambar dia. Itu Pak, itu yang paling bahaya. Makanya kenapa kita ya harus paham mengenai mobil kita masing-masing itu. Dan untuk driver juga harus pengecekan, harus emang benar-benar diperhatikan ya Pak ya. Betul. Terus ini Pak, sebenarnya ini banyak Pak yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam hal Buang mudik. sampah sembarangan nih Pak dalam hal mudik ini Pak. Gimana Pak? Contohnya kita mau mudik bener nih, kita pasti butuh konsumsi, Makan minum, buah-buahan, apa segala, cuma kan kulitnya sempat- dilempar. Bener Pak, kulitnya dilempar di luar, contoh di jalan tol gitu. Iya, Itu ya kan tidak boleh karena sudah ada undang-undangnya. Benar, Makanya di itu, mobil itu kan harus dilengkapi dengan tong sampah kecil. Tong sampah kecil, Setidaknya benar ada itu, tempat Pak. bungkusan sampah yang nanti pada saat nanti ada tempat sampah ya lakukan pembuangan di tempat sampah tersebut. Iya, Jangan benar. sampai ya istilahnya dengan membuang sampah sembarangan di jalan, plastik segala macam tanpa sengaja bisa ya mungkin motor lewat. Iya bener itu Ya Pak. kalau pas buang bungkusan plastik tak tahu nutupin mukanya, Nah, itu, Pak. akibatnya
nggak ngeliat, Ya, terus nabrak. bener terjadi kecelakaan itu kan nggak kita mau gitu Pak. Iya, tolong dijaga juga sikapnya Benar. dalam hal membuang sampah. Ya, usahakan di dalam kendaraan dilengkapi dengan ya setidaknya plastik kecil atau tempat yang sudah disediakan tong sampah. Bener itu Pak. Makanya saya itu kadang kalau lihat di berita itu Pak, itu kayak ini orang mereka mudik nih Betul. gitu. Cuma kenapa nggak harus menjaga kebersihan? Iya, jadi Kota gitu. perlunya memang Kebersihan adanya pas perjalanan. prepare dengan mudik lebaran atau istilahnya perjalanan dengan trip yang panjang. Mulai dari kita sebelumnya sampai di dalam kendaraan, sampai kita berkendara sampai di tujuan. Ya jangan lupa, alhamdulillah. Bener. Alhamdulillah, syukurilah ketemu dengan Iya sanak bener. saudara. Oke Pak Rahmat, jadi banyak kan sobat-sobat Terja Pasti yang sobat TRJA. ilmunya kita dapat nih dari Pak Rahmat nih, dari prepare sampai akhirnya ya hal yang minimal pun seperti sampah harus kita perhatikan gitu. Kita harus mempersiapkan tong sampah kecil yang Tong tadi sampah ya Pak ya. Itu kadang orang memperhatikan yang lain tapi lupa dengan hal-hal Yang kecil. sebenarnya buang sampah itu hal-hal kecil Termasuk juga kotak kan, Pak. obat di kendaraan. Oh iya benar Pak, benar. Siapa tahu ada yang pusing, Benar perlu minyak itu, Pak. angin atau lagi sakit perut, ada obat mah atau apa, itu penting. Jadi kalau buat driver nih, ya itu salah satu pelayanan nih. Oke, Begitu Pak. ada penumpang sakit perut mendadak atau apa segala macam, ada obat nih Bu, kalau Ibu nah itu kan salah satu, ini bagus nih drivernya Iya, nih. Akhirnya drivernya jadi nilai, ada kepercayaan Iya, nih. benar. Akhirnya suatu saat kalau lagi butuh lagi, di calling lagi. Lebih wah udah nyaman nih kita disiapin kotak P3K, disiapin minimal kayak ada permen gitu lah Pak ya kadang gitu. Terus mobilnya nyaman juga, itu kadang bikin orang pakai driver ini lagi lah. Iya. Gitu Pak. Jadi istilahnya yang menghambat perjalanan, ya rintangan di perjalanan tuh kalau bisa ditiadakan. Jangan sampai kita repot di jalan. Oke Pak. Oh iya Pak, terus jangan buru-buru. yang ban itu Pak, ban kan Ban gimana? kita baut ban kan harus ini ya Pak ya? Harus dikencangkan Pak. Iya, sebelum berjalan tadi ya waktu servis itu benar-benar istilahnya di retok, di momen Iya, Pak. dengan menggunakan torsi momen ya sesuai dengan spesifikasinya. Ya biasanya kalau mobil-mobil itu mainnya di angka 10 kilo, ada yang juga yang 12 kilo. Iya. Ya itu disesuaikan masing-masing merek. Ya jangan sampai kita menggunakan pipa yang panjang pipanya 2 meter, sedangkan berat badan kita 70 kilo. Nah, kita nggak nariknya seenaknya. Akibatnya bautnya itu akan terjadi molor atau memanjang. Oh, memanjang. Pinggangnya mengecil. Nah, pada saat kita perjalanan jauh dengan jarak yang tempuh yang mungkin jauh sekali, kondisi baut itu makan lama panas, akan adanya vibrasi pengereman apa segala macam. Itu Pak. menyebabkan nanti mudah putus atau getas. Ya, akibatnya mungkin ya terhambat lagi. Iya, Kita benar, harus panggil mekanik, ganti baut roda segala benar. macam. Itu di luar daripada kemampuan kita sebagai seorang yang bukan ahlinya mekanik. Kalau emang kita ada dasarnya mekanik nih, mungkin hal seperti itu kita bisa atasin sendiri ya Pak ya. Atasi. Jadi kita bisa Prepare, waktu persiapan. ini persiapan, terus waktu yang mau diperbaiki ini nggak memakan waktu lama. Betul. Gitu Pak. Kalau kita panggil mekanik nih, belum mereka perjalanan juga ke tempat kita buat perbaikan. Apalagi mekaniknya banyak halangan, mungkin lagi Benar. silaturahmi apa segala macam. Kemudian kondisi baut roda harus diganti, bolak-balik lagi, butuh waktu. Ya mungkin bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan lebih. Sobat Terja, banyak yang harus kita siapkan ketika emang kita mau mudik ya Pak ya. Betul. Jadi untuk sobat-sobat TRJA, tolong dipersiapkan dengan matang yang ingin mudik, jangan sampai merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain ya Pak ya. Iya. Orang lain dan keluarga gitu. Ya, ingat, ugal-ugalan mengundang kecelakaan. Iya. Jadi sesuaikan kecepatan yang disesuaikan, gitu ya. Misalnya memang boleh di 80 km ban, ya memang 80. 80. Jangan sampai di kilometer 80 Anda 100 km per jam, itu sudah mengundang itu. Ya. Kita mau sampai nih Sobat Terja, balik lagi ke kantornya PT Transcon Jaya Tbk. Ya memang Pak Rahmat ini kan trainer di training center PT Transcon Jaya Tbk. Jangan lupa nonton YouTube-nya ya. Kalau udah nyampe ini Pak, gimana Pak? Nah, parkir di tempat yang rata, aman. Yang rata, aman ya, Pak, ya? Kalaupun nanti dapat yang turunan, ya gunakan gigi
Mundur, benar. Pada benar. saat kita posisi menanjak, gunakan gigi 1. Gunakan gigi Tarik rem tangan maksimal. Nah, Ya, seperti ini tadi kawan. Oke, Pak. Mobil sudah layak jalan. Seatbelt dilepas. Terima kasih banyak Pak Rahmat obrolannya kali ini. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat RJA. Oke, dadah. Dadah. Oke, tadi sudah kita lakukan mulai dari persiapan, ya, kemudian sikap di dalam kendaraan, saat mulai berkendara sampai di perjalanan, ya, hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan? Ya, mulai dari persiapan tadi, yaitu ya kondisi kendaraan harus prima, bukan hanya kendaraan tapi juga mental pribadi seorang driver atau pengguna kendaraan tersebut. Yang mana hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sikap mental kita. Ya, kalau memang di mudik ini kalian membawa dengan temperamennya, istilahnya, silahkan hormati pengendara yang lain atau sikap berkendara yang sabar, santun, maka hal-hal yang mungkin ya yang terjadi jadi tidak ada. Ya, jangan sampai perjalanan ini menghambat kita sampai di tujuan. Ya, jangan sampai silaturahmi jadi istilahnya terhambat, ya, terkendala karena adanya kecelakaan atau hambatan lain lah. Ya, kemudian jangan sampai kita ya tadi tidur kurang. Ya, waktunya harusnya 6 sampai 8 jam istirahat karena mungkin ada keadaan darurat, ya kan, melalaikan, mungkin banyak nongkrong, ya kan, kemudian mungkin nonton olahraga atau bola, itu yang menyebabkan kita jadi berkurang. Kemudian jangan sampai menggunakan obat-obatan, apalagi obatan yang mengandung bikin kita cepat tidur apa segala macam, itu yang perlu dicantumkan. Kemudian rasa hormat dalam perjalanan ini penting, ya, sikap kita terhadap pengendaraan lain. Ya, jangan sampai adanya temperamen yang menyebabkan kita jadi konfrontasi terhadap pengguna jalan lain. Akibatnya apa? Waktu kita yang tadinya bisa jalan dengan sampai tujuan dengan ya tepat, akhirnya terhambat. Bahkan kadang kita lihat di sosial media sampai ke kantor polisi, waktu yang terbuang jadi panjang. Ya, jadi kita sama-sama saling menghormati dan ingat keselamatan itu penting. Ya, demikian sobat RJA. Ya, dengan Rahmat, jangan lupa like and comment di channel YouTube kami. Demikian, terima kasih.